Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fedi Fatwa Putra. Saya berasal dari jurusan Hospitality Business angkatan 2020 di Universitas Prastia Mulia. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan konsumen terhadap suatu maskapai, yaitu maskapai Citylink Indonesia. Jadi Citylink Indonesia ini merupakan maskapai penerbangan bertarif murah dan merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Nah, Citylink ini berdiri pada tahun 2001 sebagai unit bisnis strategis yang difungsikan sebagai salah satu alternatif penerbangan bertarif rendah di Indonesia. Karena saya merupakan mahasiswa hospitality business dan menurut saya Citylink ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang bergerak di hospitality business, akan tetapi dalam sektor transportasinya. Kenapa? Karena Citylink ini membawa para penumpang ataupun wisatawan dari satu daerah ke daerah lain. Dan juga karena Citylink ini bisa dibilang sangat diminati dan juga memiliki penghargaan yang banyak sekali. Jadi menurut saya Citylink ini sangat cocok untuk kita jadikan bahan untuk penelitian. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan metode wawancara. Jadi saya mewawancarai dua kenalan saya. Yang pertama Muhammad Farid Amanullah, dia berasal dari Universitas Airlangga. Dan yang kedua adalah Brigita Charlene yang berasal dari Universitas College Sedaya Internasional yang ada di Malaysia. Nah, untuk wawancara kali ini saya menggunakan 4 teori. Yang pertama merupakan teori umum. Jadi teori pertama ini saya ingin melihat bagaimana sih pandangan konsumen terhadap servis, terhadap prosedur yang dimiliki oleh Citylink Indonesia. Jadi secara umum saya menggunakan teori ini. Lalu yang kedua saya menggunakan cognitive approach. Jadi cognitive approach ini berupa sebagai contoh bagaimana para konsumennya memikirkan untuk membeli atau menggunakan perusahaan tersebut. Sementara yang kedua adalah effective approach. Jadi effective approach ini dimana para konsumen itu menyukai produk tersebut dengan hatinya sendiri. Lalu yang ketiga ada behavior approach. Jadi behavior approach ini merupakan cara perusahaan untuk menarik konsumennya pada saat dia sudah menggunakan produk dari perusahaan tersebut untuk pertama kalinya. Jadi para perusahaan harus bisa membawa konsumennya untuk menggunakan produk tersebut secara 2 kali. Dari hasil wawancara tersebut didapatlah beberapa data, namun saya akan highlight beberapa data yang sangat penting. Jadi untuk Mas Farid sendiri, Mas Farid ini memiliki pandangan yang positif terhadap maskapai Citylink Indonesia. Bisa kita lihat pada saat pertanyaan mengenai brand image, yaitu apakah Mas Farid merasa nyaman dengan servis yang diberikan Citylink Indonesia. Mas Farid menjawab sudah merasa sangat nyaman dan juga dengan harga yang diberikan oleh Citylink itu sangat sesuai. Lalu Mas Farid juga terpengaruhi oleh cognitive approach dan juga behavioral approach yang dimiliki oleh maskapai ini. Nah, di sini saya mendapatkan data pada saat saya bertanya kenapa memilih maskapai Citylink Indonesia. Jadi Mas Farid menjawab karena harga tiketnya ini relatif murah dibandingkan maskapai lain. Lalu untuk behavior approach-nya, Mas Farid merasa puas dengan servis yang diberikan oleh maskapai Citylink Indonesia. Lalu untuk Mbak Brigita Charlene, nah jadi Mbak Brigita ini memiliki pandangan yang lumayan mirip dengan Mas Farid ketika dia ditanyai mengenai brand image, yaitu apakah Mbak Brigita merasa puas dengan servis yang diberikan oleh maskapai ini. Dia merasa sangat puas. Lalu Mbak Brigita juga terpengaruhi oleh cognitive approach dan behavioral approach. Kenapa? Karena didapatlah jawaban Mbak Brigita menggunakan maskapai ini karena harganya yang sangat murah. Lalu juga servisnya yang diberikan itu sangat memuaskan. Nah, karena dari itu Mbak Brigita dan juga Mas Farid ini sangat sering menggunakan
maskapai ini dibandingkan maskapai lainnya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah seluruh dari sumber kami memiliki pandangan yang positif terhadap maskapai Citylink Indonesia, dikarenakan servis yang diberikan dan juga prosedur yang diberikan itu sangat memuaskan dan juga sesuai dengan budget mereka atau sesuai dengan tarif yang diberikan. Lalu maskapai Citylink Indonesia ini telah menggunakan cognitive approach dan juga behavioral approach dengan sangat baik, karena dari seluruh konsumen kami terpengaruhi oleh kedua teori tersebut. Namun saya tidak menemukan di antara sumber kami effective approach, dan mungkin untuk sarannya maskapai Citylink bisa mengembangkan sisi effective approach-nya. Disarankan bisa membuat para konsumen memang suka terhadap maskapai ini, bukan karena harganya ataupun servisnya yang sangat baik. Dan sedikit masukan dari sumber kami, mungkin Citylink Indonesia bisa memperbanyak promo dan juga memberikan fasilitas lebih, seperti ada free rapid pada masa pandemi ini. Baiklah, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, dan juga saya minta maaf apabila ada kesalahan. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan terima kasih dan selamat beraktivitas.